Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah informasi sekaitan dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Banten tahun 2022. Informasi ini bersumber pada keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten nomor 800-220-Dindikbud-2022 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah khusus negeri Provinsi Banten tahun ajaran 2022-2023. Jadwal penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMK Negeri di Provinsi Banten tahun 2022 diatur sebagai berikut. Kegiatan sosialisasi PPDB yaitu tanggal 20 Mei sampai dengan 14 Juni 2022. Pendaftaran PPDB SMK Negeri yaitu tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2022. Jadi pendaftaran SMK Negeri ini yaitu dari tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni 2022. Kemudian untuk uji kompetensi ke SMK-nya atau tes khususnya yaitu tanggal 21 sampai dengan 29 Juni 2022. Kemudian verifikasi dan rekonsiliasi data SMK Negeri yaitu tanggal 21 Juni sampai dengan 1 Juli 2022. Sedangkan pengumuman hasil seleksi PPDB SMK Negeri ini yaitu tanggal 4 Juli 2022. Daftar ulang untuk SMK Negeri ini yaitu tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2022. Dan awal tahun ajaran baru, tahun ajaran 2022-2023 yaitu pada tanggal 11 Juli 2022. Untuk persyaratan peserta pendaftaran PPDB pada SMK Negeri di Provinsi Banten, itu kelengkapan administrasi PPDB-nya yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMK Negeri ini. Yang pertama, ijazah SMP, MTS, atau sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP, MTS, atau ijazah program paket B, ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai dihargai sama atau setingkat dengan SMP. Yang kedua, nilai rapot SMP, MTS, atau sederajat semester 1 sampai dengan 5. Ketiga, sertifikat piagam atau surat keterangan prestasi atau penghargaan akademik atau non-akademik. Yang keempat, akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 15 Juni 2022. Kelima, kartu keluarga. Keenam, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Dan ketujuh, satuan pendidikan dapat menetapkan syarat khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus. Jadi SMK Negeri yang bersangkutan dapat menetapkan syarat khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus. Pendaftaran di SMK Negeri Provinsi Banten ini, pengumuman pendaftarannya yaitu pendaftaran merupakan informasi yang diberikan kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran, persyaratan pelaksanaan seleksi, dan penetapan hasil seleksi serta daftar ulang. Dan informasi pendaftaran PPDB SMK Negeri ini dapat diperoleh melalui website resmi masing-masing SMK Negeri di Provinsi Banten. Jadi informasi pendaftaran PPDB SMK Negeri Provinsi Banten ini dapat diperoleh diantaranya melalui website resmi masing-masing SMK Negeri di Provinsi Banten. Adapun tata cara pendaftaran di SMK Negeri Provinsi Banten tahun 2022 ini ya, yang pertama, calon peserta didik datang ke satuan pendidikan yang dituju dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan. Kedua, calon peserta didik SMK Negeri di Provinsi Banten ini mengikuti tes khusus disesuaikan dengan bidang,
program, kompetensi keahlian pada satuan pendidikan kejuruan yang dipilih calon peserta didik sesuai yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan yang dituju. 3. Calon peserta didik hanya dapat mendaftar pada satu satuan pendidikan dengan memilih maksimal 2 kompetensi keahlian. 4. Calon peserta didik mendapatkan bukti pendaftaran di sekolah yang dituju. 5. Calon peserta didik yang ingin berganti pilihan sekolah atau kompetensi keahlian dapat melakukan cabut berkas melalui operator sekolah SMK awal pilihan selama masa pendaftaran berlangsung. 6. Calon peserta didik yang berhasil melakukan cabut berkas akan mendapatkan bukti cabut berkas dari operator sekolah SMK awal pilihan. 7. Calon peserta didik yang berhasil melakukan cabut berkas dapat melakukan pendaftaran mengikuti alur pendaftaran yang ada dengan menunjukkan bukti cabut berkas dari sekolah sebelumnya. Daya tampung di SMK Negeri di Provinsi Banten ini, daya tampungnya memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah ruang belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya, dan dikurangi jumlah siswa program ADEM atau repatriasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Ini khusus untuk satuan pendidikan yang menerima program tersebut. Jadi jumlah dikurangi oleh siswa program ADEM dan repatriasi ini khusus bagi sekolah pendidikan yang menerima program ADEM dan repatriasi. Sedangkan yang tidak menerima tidak dikurangi jumlah ini daya tampungnya. Yang kedua, calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling banyak 2 peserta didik dalam satu rombongan belajar yang akan diterima. Adapun tentang seleksi PPDB di SMK Negeri di Provinsi Banten ini, yang pertama, seleksi calon peserta didik baru kelas 10 SMK Negeri di Provinsi Banten tidak menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perbedaan tugas orang tua atau wali, dan atau prestasi. Yang kedua, seleksi calon peserta didik baru kelas 10 SMK Negeri di Provinsi Banten mempertimbangkan A. Rapot peserta didik dari sekolah asal, B. Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, dan atau C. Hasil tes khusus atau tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah. Yang ketiga, rapor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A menggunakan nilai raport yang dimaksud seperti disampaikan di depan, menggunakan nilai rapor pada semester 1 sampai dengan 5. Keempat, seleksi calon peserta didik baru kelas 10 SMK Negeri di Provinsi Banten sebagaimana dimaksud tadi tetap memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. Yang kelima, jika nilai akademik dari sekolah asal dan hasil tes perlombaan atau penghargaan sama, maka sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili paling dekat dengan SMK yang bersangkutan. Jika dalam hal domisili pada poin 5 masih sama, maka sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang usianya lebih tua. Penetapan hasil seleksi penerimaan PPDB SMK Negeri Provinsi Banten yang pertama, bagi SMK Negeri yang melaksanakan seleksi dengan nilai rapor, penentuan kelulusan berdasarkan nilai tertinggi. Yang kedua, bagi SMK yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapor dan prestasi sesuai bakat dan minat, maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut. Ketiga, bagi SMK Negeri yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapor, prestasi dan tes khusus atau tes bakat minat, maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut. Keempat, bagi SMK Negeri yang melaksanakan seleksi menggunakan prestasi bakat minat di bidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya adalah prestasi yang diperoleh melalui perlombaan atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Rincian pembuatan disampaikan pada informasi slide berikutnya. Kemudian calon peserta didik yang diterima ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Jadi calon peserta didik yang diterima ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
Yang keenam, pengumuman hasil seleksi peserta didik yang diterima diinformasikan secara online melalui website satuan pendidikan masing-masing. 7. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka oleh masing-masing satuan pendidikan, memuat tentang nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan kompetensi keahlian. Daftar ulang bagi calon peserta didik baru di SMK Negeri Provinsi Banten. Yang pertama, peserta didik yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dengan protokol kesehatan sesuai masa darurat COVID-19 yang ditetapkan oleh Gubernur Banten. Yang kedua, jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri. 3. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut. A. Menunjukkan dokumen asli yang telah ditunjukkan ke sekolah yang dituju pada saat pendaftaran. B. Kartu pendaftaran asli. C. Menunjukkan bukti tanda lulus seleksi. Dan D. Dokumen lainnya yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Sekaitan dengan pembuatan sertifikat akademis pada jalur prestasi akademis dan non-akademis seleksi PPDB, pembuatannya sebagai berikut. Juara 3, 2, 1 tingkat kabupaten bobotnya 5, 10, 15. Juara 3, 2, 1 tingkat provinsi bobotnya 20, 25, 30. Juara harapan 3, harapan 2, harapan 1 tingkat nasional bobotnya 35, 40, 45. Juara 3, 2, 1 tingkat nasional bobotnya 50, 55, 60. Juara harapan 3, harapan 2, harapan 1 tingkat internasional bobotnya 65, 70, 75. Dan juara 3, 2, 1 tingkat internasional bobotnya 80, 85, 90. Bapak dan Ibu yang terhormat, demikian informasi tentang PPDB pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Banten tahun 2022. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.